Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di Mugiman Channel teman-teman. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial buat kalian yang mau bermain Naruto X Boruto Storm Connection di Android dengan aman dan lancar jaya guys ya. Sebelum kita ke tutorial videonya, langsung aja kita intro dulu guys, let's go. Oke teman-teman, untuk bahan-bahannya lumayan banyak ya, karena di sini saya mau siapin juga buat full bahan dan buat full tutorialnya guys. Dan untuk videonya ini akan lumayan sedikit panjang teman-teman, jadi kalian enjoy, perhatikan agar tidak salah ya teman-teman. Dan di sini untuk bahan-bahannya ada emulatornya, kita pakai Uzui Edge ya, biar dia support buat driver manager atau custom driver manager dari Mali-nya guys. Dan untuk gamenya di sini udah siapin juga. Jadi langsung aja, sebelum ke video tutorial pemasangannya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dukung channel ini agar terus berkembang dan agar saya juga lebih semangat untuk membuat video selanjutnya teman-teman. Oke, langsung aja kalian ekstrak di Uzui Edge atau emulatornya guys. Ekstrak di sini. Kemudian yang kedua ekstrak juga buat prodigy-nya guys. Yang ketiga, ekstrak juga buat ARM driver Mali GPU-nya. Ekstrak di sini. Oke, ketiga bahan itu harus diekstrak dulu teman-teman. Kalau udah selesai, kalian langsung aja install di Uzui Edge MMGR-nya. Ini versi Antutu punya ya. Langsung aja kalian install dan install seperti biasa teman-teman. Kalau ada tampilan seperti ini, kalian bisa izinkan atau buka. Oke, ini tampilan awal dari Uzui MMGR-nya teman-teman. Langsung aja pilih Get Started. Kemudian kalian yang pertama masukkan dulu buat prodigy-nya. Select key, kemudian cari untuk bahannya ya. Tadi udah diekstrak di awal video teman-teman. Langsung aja pilih. Dan ini adalah game folder ya, atau dimana kalian menyimpan gamenya. Kalian masukkan di add game ini. Kemudian kita masukkan buat gamenya. Untuk gamenya sendiri ukurannya ada di 14 GB. Langsung aja kalau udah ketemu gunakan folder ini, kemudian izinkan, lakukan disk scan, dan oke teman-teman. Continue. Setup awal penginstalannya udah selesai. Oke, untuk tahap selanjutnya yaitu firmware ya. Buat kalian yang mau pasang firmware, dan firmware ini kalau nggak dipasang pun aman-aman aja guys ya. Gamenya masih bisa dimainkan. Tapi buat kalian yang masih bingung cara pasang firmware, langsung aja tutorialnya kalian pergi ke setting di kiri atas. Kemudian kalian scroll ke bawah sampai menemukan manage Uzui MMGR data ya. Langsung aja klik. Kemudian kalian scroll ke bawah, di sini ada install firmware ya. Kemudian pilih dan cari firmware-nya ya. Firmware ini nggak usah diekstrak, dia file zip pun masih bisa ya. Ukurannya 300 MB-an teman-teman. Kalau udah ketemu, pilih. Dan ini adalah firmware versi terbaru ya. Saya belum nemuin juga versi update-nya, atau belum ada. Info aja teman-teman di kolom komentar. Kalau udah selesai, ada tulisan imported successfully guys. Kalau udah, kalian keluar. Dan yang selanjutnya, saya akan pasang DLC sama update-nya ke versi yang terbaru guys ya. Caranya kalian tahan di gamenya. Kemudian kalian pergi ke menu add-ons. Nah, di sini install aja. Yang pertama saya mau install dari update-nya dulu. Kalian pilih yang pertama update and DLC, kemudian oke. Nah, di sini untuk file update-nya ke versi 1.5.0 ya, teman-teman. Kemudian kalian pilih dan ukurannya di sini ada di 1,9 GB guys. Kalau udah ketemu, pilih aja langsung dan dia akan nge-install otomatis sendiri guys ya. Tunggu sampai selesai. Jika udah selesai, tahap selanjutnya dia akan muncul tulisan installed successfully. Langsung aja close. Kemudian yang selanjutnya saya akan pasang DLC season 1 yang ada Buroshikinya ya teman-teman. Langsung aja kalian kembali lagi, pilih install. Kemudian pilih yang update dan DLC. Kemudian oke. Kita cari filenya. Nah, untuk DLC ini dia menyesuaikan dengan region game kalian teman-teman. Jika kalian regionnya US, kalian pakai yang US. Kalau yang Jepang ya, karena saya Jepang, kalian pilih yang JP aja teman-teman. Buka aja, nanti akan ada 11 file DLC ya buat yang versi Jepang teman-teman. Kalau udah ketemu, kalian pilih di kanan atas ada titik 3.
kemudian pilih semua biar cepat, kemudian pilih ya. Langsung aja oke. Jika ada tampilan seperti ini, berarti penginstalannya udah selesai teman-teman. Oke, untuk penginstalan DLC dan update udah selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, agar gameplaynya lebih ringan lagi di handphone low end, aku mau coba pasang juga buat modnya ya. Di sini ada config low end Northern Connection versi 1.5.0. Kalian langsung aja pilih, kemudian ekstrak di sini ya teman-teman. Kalau udah selesai, kalian buka dulu buat lihat config-nya, filenya seperti ini ya. Kalau ada mod berupa folder seperti ini, pemasangannya mudah. Kalian langsung aja pilih semua filenya, kemudian tahan dan potong teman-teman. Pergi ke memori perangkat, ke Android data, lanjut kita scroll ke bawah di sini sampai menemukan folder dari emulatornya. Kalau udah ketemu, pilih, kemudian pilih file. Kalian scroll ke bawah, di sini ada folder load ya. Masuk aja ke folder load dan cari folder gamenya guys. Untuk folder gamenya agak susah di sini karena banyak banget ya untuk foldernya. Jadi caranya kalian untuk melihat kode dari gamenya, kembali lagi ke emulatornya teman-teman. Kemudian kalian tahan, pergi ke info dan masukkan atau tahan di program ID. Tahan seperti ini. Kalau udah tulisan copy to clipboard, kalian kembali lagi ke ZRC Zipper, buat aja folder baru teman-teman dengan nama kode game tadi ya. Langsung aja paste di sini, kemudian selesai dan oke. Nah, kalau udah terbuat, kemudian masuk ke foldernya, kalian paste aja di sini guys. Tunggu pemindahannya sampai selesai ya teman-teman. Oke, udah dipindahkan dengan baik. Kita kembali ke emulatornya buat ngecek apakah modnya udah terinstall di gamenya. Kemudian kalian tahan di gamenya, pergi ke add-ons. Oke, di sini udah terpasang dengan baik ya. Ada no shadow, no hood, sama 2 kali lower resolusi ya. Dan buat no shadow sama no hood itu bisa dimainkan atau bisa work, bisa bekerja jika kalian udah update ke 1.5.0 ya. Oke, kita kembali dan kita akan pasang buat GPU drivernya ya. Dan untuk di Uzo ini dia yang salah satunya bisa memasang untuk custom driver GPU buat Mali ya teman-teman. Langsung aja kalian pilih aja menu GPU driver manager, kemudian kalian pilih install. Oke, di sini untuk driver Mali GPU-nya banyak ya teman-teman. Jadi kalian bisa cobain satu-satu guys, mana yang membuat gameplay kalian lebih enak dan lancar ya teman-teman. Biasanya kalau salah driver GPU itu dia force close ya teman-teman. Oke, cara memasukkannya, kalau udah ketemu filenya, kalian pilih aja. Kemudian dia akan masuk ya. Caranya gitu teman-teman, kalian install aja semua biar nggak bolak-balik ya. Nah, kalau misalkan udah semua nih, cara pakainya kalian perhatikan. Untuk contoh, saya mau pakai di Immortalis ini. Kalian pilih aja sampai menu titiknya berpindah ke ARM Immortalis ya. Nah, kalian bisa lihat lah. Ini berarti udah terpakai guys untuk ARM Immortalisnya. Yang selanjutnya, kita akan pasang untuk save data ya. Buat kalian yang memang ngincar karakternya kebuka semua, pakai DLC aja udah kebuka semua teman-teman. Dan untuk save data ini, misalnya buat story mode agar terbuka semua, kalian bisa pakai save data. Jadi langsung aja kita install buat save datanya guys. Langsung aja pilih save data, kemudian oke. Cari filenya, saya nanti sediain juga teman-teman. Dan untuk save data ini kayaknya menyesuaikan juga buat regionnya ya, karena Jepang jadi saya pakai yang JP. Nanti saya sediain buat region lain juga teman-teman. Langsung aja kalau udah ketemu dipilih dan dia akan ada tulisan imported successfully, berarti penginstalan save datanya udah selesai teman-teman, atau udah berhasil ya. Yang selanjutnya tidak kalah penting, ini malah penting banget ya, yaitu setting buat gamenya agar lancar jaya ya guys ya. Lanjut aja, kita scroll ke atas. Di sini ada menu setting, masuk aja langsung teman-teman. Nah, di sini ada sistem, masuk dulu ke sistem. Ada limit speed percent. Sebenarnya speed percent ini menyesuaikan dengan handphone kalian. Tapi buat awalan, kalian bisa coba dulu di 200% teman-teman. Nah, nanti misalkan gameplaynya masih slow motion atau FPS-nya nggak naik, kalian bisa naikkan sendiri menyesuaikan dengan handphone kalian ya. Untuk awalan aja, kalian bisa ikutin aja aku. Di sini 200%. Kemudian oke.
Di bawahnya nggak ada lagi yang diubah ya. Ini udah bawaan dari emulatornya teman-teman. Kita kembali dan ada menu grafik. Masuk aja langsung. Akurasinya normal. Ininya pakai Big N-nya GLSL. NVDEC Emulation. Kalian pilih yang GPU. Untuk yang decoding metodenya CPU. Nah di sininya uncompressed ya. Untuk resolusi ini penting juga buat kalian yang handphonenya tidak terlalu kuat. Kalian bisa seperti saya cobain di 0,5. Dan misalkan kalian handphonenya kuat, kalian bisa naikkan sendiri di sini teman-teman agar gambarnya lebih enak dilihat ya. Kalian scroll ke bawah, di sini ada VSync mode. Kita pakai immediate karena MediaTek ya teman-teman. Dan buat kalian yang Snapdragon, kalian bisa pakai di Vivo On. Sama juga buat window adapting filter karena MediaTek kita pakai Niri Sneakboard. Dan buat kalian yang Snapdragon, kalian bisa pakai di bilinear teman-teman. Lanjut ke bawah, di sini nggak usah diganti, biarin aja. Anti-aliasing metodenya known, anisotropic filteringnya default, dan untuk aspek rasionya 16:9 ya. Buat kalian yang mau main di straight to window di resolusi 0,5 bisa aja, cuman gambarnya bakalan pecah. Jadi saya mau pakai di 16:9 guys ya. Kalau mau main di straight to window minimal resolusinya ada di 0,75 teman-teman. Lanjut kita ke bawah, di shader cacingnya hidup, force maximum clock Adreno only. Ini buat kalian yang Snapdragon ya, yang mana GPU-nya udah pasti Adreno ya. Kalian bisa pakai ini buat ngeboost performa kalian. Dan buat MediaTek dan yang lainnya gak usah karena gak akan berpengaruh guys. Yang bawahnya udah dimatiin aja teman-teman seperti ini. Kita lanjut kembali, kemudian kita ke menu audio. Di audio ada output engine, kita pilih, kemudian pilih QBAB agar suaranya jernih. Untuk volumenya biarin aja. Kita ke debug. Di debug ini nggak ada yang diubah guys, udah aja seperti ini bawaan dari emulatornya teman-teman. Oke, udah selesai buat setup semua. Yang selanjutnya ya tinggal gameplay aja ya guys ya. Oke, sebelum ke gameplaynya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dukung channel ini agar terus berkembang dan agar saya juga lebih semangat untuk membuat video selanjutnya. Let's go to gameplay guys. Enjoy.ここまでは全然に過ぎん。面白い。遅い。雨の手力。空振と。無駄と。終わりだ。これ終わりだ。行くぞ。無駄。